Halo semuanya, episode kali ini kita akan membahas pada era kolonial Belanda, yaitu kita akan membahas tentang Gundi atau Nyai Belanda. Seperti yang kita ketahui, menurut KBBI, Gundi itu mempunyai dua arti, yaitu yang pertama adalah istri tidak resmi, dan yang kedua ialah perempuan piaraan. Jadi sebenarnya makna Gundi ini perempuan yang dikawini tapi tidak dinikahi. Jadi ya sebenarnya guling ini tidak bisa membantu para pria Eropa ini melepas kesepian mereka. Jadi mereka ini masih membutuhkan gundik. Dan sebelum ada kata gundik, di Pulau Jawa itu sudah mengenal kata gendak atau gendaan. Jadi saya tuh sering mendengar kata-kata gendak itu ketika saya mengunjungi ke beberapa tempat. Contohnya, endi Kang gendaanmu? Gendaanmu ayo ora? Gendaanmu saiki piro? Kayak gitu. Dan gendak itu artinya sebenarnya ya pacar gelap atau si pria ini udah beristri tapi ya masih punya pacar. Namun untuk sekarang ini di Jawa Timur, gendaan itu ya artinya pacar beneran, jadi maknanya sudah bergeser. Tapi di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya itu ya konotasinya masih negatif. Baik gundik atau gendak, dua istilah tersebut mempunyai arti yang sama, yaitu wanita simpanan. Dahulu kala makna gundik dan nyai ini mempunyai makna yang sama, yaitu pacar atau kekasih gelap. Namun seiring berjalannya waktu, nyai ini maknanya bergeser dan berkonotasi positif. Dahulu kala gundi ini tidak hanya dijadikan sebagai pemuas nafsu seksual para pria Eropa, tapi mereka juga bekerja di rumah mereka seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Dan budaya pergundikan ini sebenarnya sudah diwarisi sejak zaman ketika VOC ini datang ke Hindia Belanda. Nah, kali ini saya ingin menceritakan 3 jenis gundik atau berdasarkan tempatnya, yaitu yang pertama gundik di dunia sipil, yang kedua gundik di tangsi militer, dan ketiga gundik di area perkebunan. Ada hal menarik di sini, yaitu para gundik ini mempunyai sebutan tersendiri di tempatnya masing-masing, yaitu Mina. Para gundik ini yang tinggal di dunia sipil, dan Munci dan Sarina ini gundik yang tinggal di tangsi militer. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi toh guys, ada 3 jenis gundik berdasarkan tempatnya. Dan poin pertama tadi gundik di dunia sipil. Nah, kali ini saya akan membahas poin pertama tadi ya. Jadi dulu itu toh guys, penduduk Eropa yang mendominasi di Hindia Belanda, mereka itu adalah pegawai pemerintahan, tentara kolonial, pengusaha perkebunan, dan pengusaha swasta. Dan semenjak koloni itu dibuka untuk pengusaha swasta, makin banyak penduduk Eropa ini berdatangan ke Hindia Belanda. Apalagi semenjak orang-orang Eropa ini membuka lahan untuk perkebunan di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa ini, jadi makin banyak lowongan. Jadi mereka tuh pada berdatangan gitu loh. Dan seperti yang dikutip dalam buku Barak Concubine in the Indies karya Hannah Keming, setengah dari jumlah pria Eropa pada saat itu, maksud saya di akhir abad 19 itu rata-rata mempunyai gundik. Dan sebenarnya ada keuntungan juga mempunyai gundik, yaitu yang pertama menghindarkan para pria Eropa ini berfoya-foya, hidup boros, mabuk-mabukan, dan ke tempat pelacuran. Kalau punya gundik kan jadi nggak kemana-mana, dan kualitas hidup mereka itu terjaga. Dan ada juga keuntungan untuk gundik ini ya. Jadi mereka itu juga bisa belajar bahasa dan budaya mereka.
Pergundikan ini dulu banyak terjadi di kota-kota besar di Hindia Belanda. Contohnya di Batavia, Semarang, Surabaya, Bandung, dan kota-kota lainnya. Dan bagaimana caranya si pria Eropa ini mengenal gundik mereka, yaitu ada caranya. Yang pertama, jadi calon perempuan gundik ini itu memang dulunya itu sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang Eropa tersebut. Kemudian dijadikan gundik oleh para tuan putih ini. Dan ada juga yang ketika para tuan Eropa ini baru datang ke Hindia Belanda, mereka itu dengan sengaja mengenalkan kalau mereka ini memang gundik kayak gitu. Dan setelah mereka menjadi gundik, status mereka tuh naik dan mereka itu tidak malu untuk menunjukkan status gundik mereka itu. Malah mereka tuh kadang mempunyai ciri khas, yaitu mereka tuh biasanya memakai kebaya putih yang berenda-renda, ada kalungnya, gelang, tapi perhiasan tersebut tergantung kemakmuran si tuannya. Dan mereka tuh juga sering memakai selop yang dulunya mereka tuh tidak beralas kaki atau cekeran. Dan mereka tuh juga kadang membawa sapu tangan dan kunci rumah, kunci lemari, dan itu menunjukkan status atau kedudukan mereka tuh di rumah tuan Eropanya itu. Jadi ya walaupun si gundik ini sudah berkecukupan, punya uang, makan bersama, tinggal bersama dengan tuannya, namun tetap saja kedudukan dan status derajat mereka tidak bisa disamakan dengan tuannya. Dan zaman dulu itu para pria Eropa ini mengenal calon gundik mereka tuh tak hanya lewat jalur pembantu rumah tangga, ada juga mereka tuh bertemu di toko atau warung, pasar, dan juga kenalan pembantu rumah tangga lainnya, maksudnya relasi. Ada juga yang terang-terangan mengambil langsung dari suaminya. Jadi perempuan ini mau dijadikan gundik, dijual gitu sama suaminya. Ada juga yang keluarga miskin, orang tuanya ini terang-terangan menjual anak perempuan mereka kepada para pria Eropa ini untuk dijadikan gundik. Biasanya mereka tuh miskin dan sudah lapar sekali. Dan sudah menjadi hal biasa zaman dulu itu ya anak perempuan dijadikan gundik, dan yang dari keluarga miskin ini anak laki-lakinya akan dijadikan jongos. Jadi intinya jongos itu tuh kayak pembantu pelayan di rumah atau restoran penduduk Eropa di Hindia Belanda pada saat itu. Menjadi nyai atau gundik Belanda itu walaupun sudah punya uang, tapi mereka itu tetap menyokong kehidupan orang tuanya seperti makan, papan, dan sandang. Namun sayangnya mereka itu terkadang disebut aib, bahkan pelacur, ya karena mereka itu kan berhubungan seksual dengan tuannya ini yang beragama Kristen atau Katolik. Dan gundik atau nyai Belanda ini tuh tak hanya pribumi saja, ada yang peranakan Jepang dan Tionghoa. Biasanya mereka itu adalah anak-anak dari yang punya toko atau warung di kota tersebut. Sebenarnya gundik ini ada sebutan yang paling halus, yaitu inlandse huishoudster, artinya pembantu rumah tangga pribumi. Dalam kenyataannya, gundik Belanda ini juga tidak bisa menuntut tuannya. Jika sudah tidak dibutuhkan lagi, mereka harus pergi seperti statusnya saat pertama kali datang. Menurut pasal 40 dan 345 Kitab UU Perdata tahun 1848, mereka tidak bisa menuntut hak atas anak-anak yang lahir dari pergundikan, dan mereka juga tidak dapat menjadi perwalian jika sang tuan meninggal. Mereka tidak mempunyai perlindungan jika mereka mendapat perlakuan semena-mena dari pria Eropa. Kehidupan gundik memang ada yang bahagia, tapi ada juga yang diperlakukan karena hanya sebagai pelampiasan nafsu belaka. Ada juga cerita tentang keburukan tentang sang gundik ini, guys. Jadi zaman dulu itu ada suatu peristiwa sang gundik ini membunuh nyonya Belandanya sendiri. Jadi zaman dulu itu pergundikan itu tak hanya terjadi di antara pria single Eropa dan gundik, tapi ada juga yang sudah beristri resmi
perempuan Eropa dan masih mempunyai gundik tanpa sepengetahuan nyonyanya. Dan si sang gundik itu mengapa membunuh si nyonya Belanda ini? Karena nyonya Belandanya ini mengusir sang gundik dari rumah. Akibatnya dendam, jadi sang gundik ini meracuni dengan pil nomor 11. Tidak diketahui asal-usul mengapa pil 11 ini racun, yang pastinya sangat mematikan sekali hingga berujung kematian. Ending ceritanya sang gundik ini malah bunuh diri. Terus kemudian cerita tentang anak-anak hasil pergundikan ini ada yang diakui, ada yang tidak. Yang diakui biasanya mereka mempunyai nama belakang ayahnya si Eropa ini, disekolahkan, pokoknya kehidupannya itu bercukupan. Sedangkan yang tidak diakui, contohnya ya ketika si tuan Eropanya ini sudah selesai bekerja atau tidak lagi di Hindia Belanda dan harus pulang ke Belanda sana, ya ditinggal nyai bersama anak-anak hasil pergundikan tersebut. Yang selanjutnya kali ini poin kedua ya guys, ini tentang gundik di tangsi militer. Jadi zaman dulu itu sekitar abad 18-19 kebanyakan para anggota militer yang sudah mampu mempunyai hubungan atau menikah itu lebih memilih pergundikan karena gundik itu tidak banyak menuntut dan tidak boros. Dan juga faktor perempuan Eropa zaman dulu itu tidak sebanyak pria Eropa yang ada di Hindia Belanda. Tapi ada satu hal, yaitu mengapa mereka ini lebih memilih gundik dikarenakan bisa diakhiri kapan saja. Dan ada beberapa syarat si anggota militer ini jika ingin mempunyai gundik, yaitu harus mempunyai surat berkelakuan baik terhadap yang bersangkutan, maksudnya gundik, dan itu harus dikirim dulu, diterima oleh pihak berwenang, kemudian diteruskan ke panglimanya. Jika sudah di ACC semua, itu boleh masuk tangsi militer, tapi tetap harus dicatat nama gundik, nama si anggota militer tersebut, asal, alamat, dan tanggal masuk dan pangkat, seperti itu. Menurut catatan sejarah, tangsi militer ini tersebar di seluruh Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, dan jangan harap melihat pemandangan yang indah atau yang fancy gitu di tangsi militer. Tak sedikit malah ya banyak tangsi militer itu kumuh, dan biasanya yang anggota militer pangkat rendah itu ya harus tinggal bersama gundiknya itu di satu hall. Jadi kalian bayangin ya, satu hall, dan itu tuh banyak dipan atau bed, dan itu kayak rumah sakit itu loh, dan itu sekatnya tuh hanya tirai. Dan bagaimana kalau mereka udah punya anak? Biasanya yang sudah punya anak itu dikasih dipan, terus ada ruangan kecil sepanjang 1 kali 2 meter kalau tidak salah. Dan si anak itu tidak tidur di atas dipan, tapi di bawah kolong. Dan mereka kalau yang mau berhubungan seksual, si ibu gundik ini dan tuan Eropanya atau si
serdadunya ini ya di atas dipan tersebut. Nah, makanya dulu itu ada sebutan anak kolong. Dan itu tuh anak kolong itu juga mempunyai pressure lumayan berat karena sering dibully di sekitar tangsi militer seperti itu. Dan menjadi gundik di tangsi militer itu juga harus mentaati peraturan di tangsi militer, seperti jika pagi hari si pria-prianya ini tuh berlatih di pagi hari atau apel, maka si gundik-gundik perempuan ini beserta anak-anaknya itu pergi ke hall perempuan atau bangsal perempuan. Nah, di sana itu biasanya ada juga gerbang yang untuk jalur mereka itu untuk mengantarkan anak-anak mereka sekolah. Biasanya sih SR kayak sekolah dasar gitu. Dan mereka itu sewaktu si pria-prianya ini berlatih atau apel, mereka tuh juga ada kegiatannya, mencuci, memasak, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Dan biasanya anggota militer itu punya jatah makan siang gratis, tapi mereka lebih memilih makan bersama gundiknya karena lebih tasty. Karena biasanya yang di tangsi militer itu ya yang masak ya itu saja dan flat seperti itu. So, gundik atau nyai Belanda di tangsi militer itu selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga, juga mereka juga membentuk sebuah kelompok atau korps sendiri. Ada panglimanya juga, ada mayor. Jadi ketika mereka itu misal ada perang gitu dan terancam jiwanya si pria-pria Eropa di tangsi itu, ya mereka nggak mau harus ikut membela para suaminya ini, maksudnya ya pria Eropanya ini. Dan zaman dulu itu bagaimana si tentara Belanda atau tentara kolonial itu mengenal calon gundik mereka? Ada banyak hal, yaitu yang pertama ada dengan sengaja, jadi seorang perempuan calon gundik itu sudah menghadang di gerbang tangsi militer dan menawarkan ingin jadi gundik seperti itu. Ada juga yang sudah bertahun-tahun, jadi si pria atau tentaranya ini sudah pulang dan dia tuh menjadi gundik yang maksudnya perempuan bebas lagi, dan itu nanti dipilih oleh si anggota militer karena mereka itu lebih berpengalaman dan pandai memasak. Jadi biasanya mereka akan memilih yang pandai memasak itu. Ada juga yang ditawarkan orang tua ke tangsi militer, ada seperti yang di dunia sipil ya ditawarkan oleh orang tuanya. Ada juga mereka yang mencari sendiri di warung-warung sekitar tangsi militer. Ada fakta mengejutkan tentang Munci ini. Munci ini masih ingat ya, Munci ini sebutan gundik di tangsi militer. Jadi rata-rata usia gundik di tangsi militer itu antara 12 hingga 35 tahun. Ada juga kasus yang ditemukan itu 10 tahun. Jadi kalian bisa bayangin ya, 10 tahun sudah jadi gundik. Dan ketika usianya sudah lebih dari 35 itu sudah dianggap tua dan diusir biasanya dari tangsi militer. Ya nasibnya ya kita tidak akan pernah tahu bagaimana, yang pasti kembali ke kemiskinan lagi. Dan status anak-anak dari pergundikan ini, anak-anak kolong tadi ya ada yang diakui dan yang tidak. Yang diakui itu ya biasanya bisa ikut ayahnya ke Belanda jika penugasannya selesai. Ada juga yang ditinggal sama ibunya, si nyainya ini. Akhirnya si anak-anak hasil pergundikan ini sama seperti yang bahasan di PSK episode berapa ya, saya lupa itu. Jadi menjadi gundik juga, jadi regenerasi. Bahkan gundik-gundik yang Indo-Eropa itu juga malah yang menjadi favorit seperti itu. Dan yang beruntung anak-anak kolong yang diakui bapaknya ya tentu saja sudah menikah dengan si gundik ini, menjadi istri sah, istri resmi, mengikuti agama si tentara ini, kemudian ya disekolahkan, bahkan ikut ke Belanda seperti itu. Jadi macam kayak white privilege gitu loh guys. Keuntungan mempunyai gundik di tangsi militer itu ada banyak guys. Seperti di dunia sipil ya intinya menghindarkan sang pria ini berfoya-foya, bisa hidup hemat,
tidak mabuk-mabukan, tidak pergi ke pelacuran, dengan catatan dengan satu gundik saja, tidak berganti-ganti. Kalau kalian dulu sempat ngelihat episode yang dulu tentang penyakit kelamin itu kan salah satu akibat bergonta-ganti gundik ini kan meningkatnya penyakit kelamin di tangsi militer Belanda. Ya ada cerita kalau ada tentara baru datang ke Hindia Belanda itu biasanya rada-rada resek gitu. Terserah mereka maunya gimana, pokoknya mereka tuh intinya pengennya mabuk-mabukan di koloni baru. Nah, si gundik itu biasanya bisa mengarahkan ke arah yang lebih baik. Dan dulu pergundikan di tangsi militer ini sempat dilarang, akibatnya banyak yang pergi ke pelacuran, meningkatnya angka penyakit kelamin dan homoseksual. Jadi dulu tuh banyak terdapat tentara kolonial ini saling berhubungan sesama jenis. Para gundik yang ditinggalkan oleh prianya ini terkadang juga akan dioper kepada tentara lain atau tentara yang baru datang. Nasib anak-anak tak berdaya ini juga kadang miris karena ibunya yang tak mampu merawat akhirnya melantarkan mereka. Ada juga yang masuk ke panti asuhan seperti yang ada di Magelang. Namanya Panti Asuhan Pa Van de Ster. Van de Ster tak hanya menampung anak-anak tangsi militer, tapi juga anak-anak dari beragam background seperti anak-anak hasil pergundikan perkebunan. Selanjutnya kita berada di poin ketiga ya guys, poin terakhir yaitu pergundikan di area perkebunan. So, selain pergundikan, dunia sipil, tangsi militer, ada juga perkebunan. Malah itu ceritanya lebih menyedihkan, bahkan sengsara. Dan zaman dulu itu tahu sendiri ya, pemerintah kolonial Belanda itu membuka besar-besaran perkebunan baik di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Akibatnya banyak yang menjadi staf dan buruh kasar di situ. Dan mereka itu tidak terlepas dari pergundikan. Dan mereka itu membutuhkan gundik tersebut karena ya memang butuh satu untuk bisa membuka lahan. Mereka kan pakai bahasa daerah mereka ya, merekrut kuli-kuli, bahkan untuk membantu si orang-orang ini bekerja sama dengan orang-orang Tionghoa, maksudnya dalam area bisnis seperti itu. Dan zaman dulu itu kebanyakan gundik ini awalnya ya perempuan buruh kasar dan mereka itu didatangkan dari Pulau Jawa. Dan ketika mereka datang itu ya didata nama, asal, bahkan mereka pas waktu datang ke perkebunan tersebut usianya masih sangat muda sekali. Begitu kuli-kuli perempuan ini datang tiba di area perkebunan, biasanya mereka itu akan diperiksa, bahkan kadang ya dalam keadaan telanjang seperti itu. Dan biasanya orang-orang kulit putih ini akan memilih, biasanya yang cantik itu akan dijadikan gundik. Dan parahnya lagi, salah satu contoh ya guys, ini di perkebunan Deli itu ya si perempuan ini itu tidak hanya bekerja dari pagi sampai sore, tapi juga menjadi pemuas nafsu seksual orang-orang di perkebunan. Tak hanya pria Eropa, tapi juga kuli-kuli yang kasar itu, yang cowok-cowok di sana itu. Jadi mereka itu sistemnya digilir seperti itu. Dan lebih parahnya lagi, ya kadang ada dengan siksaan. Jadi cerita pergundikan di area perkebunan ini tak seindah dan tak sebaik di dunia sipil dan tangsi militer. Ada suatu peristiwa yang sangat menyedihkan di area perkebunan tersebut, yaitu seorang perempuan disiksa. Jadi dia itu ditelanjangi, disalib, dijemur, bahkan alat kemaluannya itu dikasih cabai. Mengapa dia disiksa seperti itu? Karena perempuan tersebut menolak untuk menjadi gundik dan lebih memilih mencintai laki-laki yang masih satu suku dengan dia. So, cerita tentang pergundikan perkebunan ini sampai di sini saja ya guys, karena sangat menyedihkan dan saya itu tidak tega untuk menceritakan
lebih lanjut. Kalian bisa membacanya di buku Nyai dan Pergundikan Belanda karangan Regebay. Dan menurut saya pribadi bundik zaman sekarang itu ya masih tetap eksis, dan mungkin penyebutannya juga berbeda-beda, dan gaya hidup atau kehidupannya itu juga berbeda-beda seperti itu. Dan saya juga punya cerita sedikit spesial ini karena saya mengetahui langsung dari cucu tentara kolonial Belanda pada saat itu ditugaskan di Hindia Belanda. Jadi teman saya ini cerita kalau kakeknya dulu itu punya teman anak kecil belasan tahun, dan dia itu memang hidupnya itu di tangsi militer, jadi laden. Ya, si dia itu membantu kayak membersihkan tangsi, entah itu juga membantu dalam hal lainnya seperti memasak, dan mungkin saja ya si anak ini ya mungkin anak kolong atau ya anak-anak yang hidup sekitar tangsi, who knows, yang pasti di tangsi militer itu ada anak kecil yang bekerja. Jadi itu sudah menjadi pemandangan yang umum pada saat itu. Sekian episode kali ini. Kalau kalian suka, please like, share, dan subscribe. Dan kalian juga boleh komen kalau mau bahas sejarah apa gitu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.